Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa semuanya, pertama-tama saya ucapkan selamat datang di SMA Negeri 3 Klaten yang kalian alhamdulillah diterima dari sekian ratus siswa yang tidak lolos diterima menjadi siswa SMA Negeri 3 Klaten. Setelah kalian 3 hari mengikuti MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, dan kemudian saya share video motivasi belajar untuk kalian semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita akan belajar bersama saya akan mengampu pelajaran fisika 1 tahun ke depan. Ketika kalian dulu di SLTP, pelajaran fisika kalian merasa kesulitan, sulit karena terlalu banyak rumus. Oleh karena itu, mari kita akan belajar fisika 1 tahun ke depan bersama saya. Akan enjoy dan menyenangkan. Pada bab yang pertama, pelajaran fisika di kelas 10 adalah hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Oleh karena itu, mari kita ikuti tayangan ini bersama-sama. Hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Hakikat fisika itu terdiri dari 3 kelompok yang besar. Yang pertama, fisika sebagai produk atau body knowledge. Banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari. Produk-produk yang dihasilkan dari ilmu pengetahuan fisika. Ada sinar X atau sinar Ronsen. Ada lampu. Ada kipas angin. Semua produk-produk dengan menggunakan ilmu fisika. Kemudian yang kedua, fisika sebagai proses, a body of investigating. Ketika ada kejadian gempa bumi, maka ada proses pencatatan skala Richter menjadi tabel dalam bentuk skala kertas. Dan fisika sebagai sikap atau body of thinking. Selanjutnya, hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Kita akan kenalkan apa yang disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah itu adalah ilmu fisika berkembang dari adanya suatu hasil pengamatan yang dilakukan oleh para ilmuwan. Metode ilmiah adalah prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Metode ilmiah dalam fisika merupakan hasil pengamatan yang dilakukan oleh ilmuwan yang kemudian menjadi dasar dari beberapa eksperimen yang dilakukan hingga akhirnya terlahirlah sebuah hukum fisika. Ada hukum Newton, hukum Kepler, hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi mekanik yang pada saat ke depan akan kita pelajari satu persatu. Para siswa semuanya, dalam metode ilmiah maka diperlukan beberapa syarat. Yang pertama, seorang ilmiawan harus objektif, tidak subjektif. Kemudian ada metodik, ada metode yang digunakan. Kemudian sistematik, ditulis secara urut, tidak acak-acakan. Dan hasil penelitian ilmiah itu harus bersifat umum. Para siswa semuanya, beberapa unsur-unsur metode ilmiah. Yang pertama adalah karakterisasi. Kemudian ada hipotesa, hipotesis, dugaan. Kemudian ada prediksi. Kemudian ada percobaan atau eksperimen. Dan yang terakhir adalah ada evaluasi dan pengulangan. Kriteria metode ilmiah. Yang pertama, berdasarkan fakta.
bebas prasangka, menggunakan prinsip analisis, perumusan ilmiah, kemudian menggunakan ukuran objektif, menggunakan teknik kuantitatif secara jumlah data atau kualitatif atau kualitas dari data itu. Selanjutnya, apa itu karakteristik metode ilmiah? Sana harus mengandung kritis, analitis, logis, objektif, empiris, dan konseptual. Dalam melakukan sebuah penelitian atau tindakan, maka perlu ada langkah-langkah metode ilmiah. Secara urut, langkah-langkah metode ilmiah itu yang pertama dilakukan observasi atau pengamatan. Setelah itu diadakan identifikasi. Apa yang akan diteliti perlu diidentifikasi. Kemudian merumuskan sebuah masalah. Setelah permasalahan kita rumuskan, maka merumuskan suatu dugaan atau hipotesa, merumuskan hipotesis. Setelah merumuskan masalah, hipotesis dituliskan, maka kita baru melakukan percobaan atau eksperimen. Setelah itu dari hasil eksperimen maka terkumpullah sebuah data. Kita catat data itu dalam sebuah tabel. Data-data yang dihasilkan kita kumpulkan, kita tulis, kemudian dianalisis data itu. Setelah kita menganalisis data, tahapan akhir dari metode ilmiah adalah menarik kesimpulan. Para siswa yang saya cintai, hakikat fisika dan prosedur ilmiah selanjutnya. Ketika kita melakukan eksperimen, percobaan di suatu laboratorium, maka hal yang tidak boleh dilupakan adalah keselamatan kerja di laboratorium. Beberapa hal yang perlu kalian ingat dan harus hati-hati ketika kalian masuk dalam sebuah laboratorium. Maka bagaimana syarat laboratorium itu disebut baik? Yang pertama, perlu kelengkapan alat keselamatan. Ada nomor telepon penting kita yang menghubungkan dengan pemadam kebakaran. Ada petugas medis. Kemudian di ruangan laboratorium yang memiliki sistem ventilasi yang cukup, sistem penerangan, pencahayaan yang cukup dan tidak lembab. Dalam ruangan laboratorium harus ditata dengan rapi. Alat keselamatan kerja harus selalu tersedia dan dalam kondisi yang baik dan siap dipakai. Selanjutnya, laboratorium harus memiliki jalur evakuasi ketika terjadi satu bencana kecil yang ada di laboratorium itu. Dan bahan kimia yang berbahagia harus ditempatkan di rak-rak yang khusus dan ditempatkan secara terpisah. Para siswa semuanya, beberapa alat keselamatan kerja yang harus ada di laboratorium itu. Di antaranya, pertama, harus ada pemadam kebakaran. Dan ketika di sekolah atau laboratorium, maka harus ada APAR, alat pemadam kebakaran ringan. Kemudian ada air washer, ada water shower, ada kotak P3K, ada jas lab, peralatan pembersih, ada obat-obatan. Kemudian ada kapas dan ada plaster pembalut luka. Ini beberapa kode atau tanda atau simbol jenis bahaya di laboratorium. Ketika kita
Lihat ada tanda seperti ini berarti animal hazard. Seperti ini ada sharp instrument hazard. Ini ada heat panas. Ini ada glassware, ada gelas piala yang mudah pecah. Ini bahan-bahan kimia. Ini ada sambungan listrik yang berbahaya. Kemudian ini yang berbahaya terhadap mata. Dan bahaya terhadap api. Dan selanjutnya. Semua ini kalian harus pahami ketika kalian masuk di laboratorium. Para siswa semuanya, aturan ketika kita berada di laboratorium. Yang pertama, dilarang mengambil atau membawa keluar alat-alat serta bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium tanpa seizin petugas laboratorium atau guru pengampu itu. Kemudian orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke laboratorium. Yang ketiga, gunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberikan. Yang keempat, jangan melakukan praktikum sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. Nomor 5, bertanyalah jika Anda merasa ragu atau tidak mengerti saat melakukan percobaan. Yang keenam, mengenali semua jenis peralatan, keselamatan kerja, dan alat letaknya. Yang ketujuh, pakailah jas laboratorium saat bekerja di laboratorium. Kalau ada di sekolah itu jas atau disediakan laboratorium, maka pakailah jas itu. Kalau tidak ada, yang penting berpakaian rapi. 8, harus mengetahui cara pemakaian alat darurat itu. 9, jika terjadi kerusakan atau kecelakaan, sebaiknya segera melaporkan ke petugas laboratorium dan guru pengampu yang ada di situ. 10, berhati-hatilah bila bekerja dengan asam kuat regen korosif, regen-regen yang volatil dan mudah terbakar. 11, setiap pekerja di laboratorium harus mengetahui cara pemberian bagaimana ketika terjadi kecelakaan atau pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan itu. 12, buanglah sampah pada tempatnya. 13, usahakan untuk tidak sendirian di ruang laboratorium. 14, jangan bermain-main di dalam ruangan laboratorium atau bermain-main dengan alat-alat yang mudah pecah di lab atau di laboratorium. Yang ke-15, lakukan latihan keselamatan kerja secara periodik. Para siswa semuanya, ketika kalian sudah memahami prosedur, barang-barang yang berbahaya, dan alat-alat yang mudah pecah, diharapkan ketika kalian belajar 3 tahun ke depan di sekolah ini yang berkaitan dengan laboratorium, maka tidak akan terjadi sesuatu yang membahayakan diri pribadi kalian. Para siswa semuanya, demikianlah materi hakikat fisika dan prosedur ilmiah yang perlu kalian ketahui sebelum kita membahas materi-materi yang lain selama 1 tahun ke depan. Sekian dan terima kasih, bertemu bertatap muka pada materi yang lain.